Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juni 2021. Gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Saya Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan nanti Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada Renungan Mutiara Pagi hari ini saya akan membagikan 4 poin inspirasi dari firman Tuhan. Namun marilah kita mendengarkan Injil di sekitar peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Saya katakan tadi 4 poin inspirasi ingin saya bagikan. Yang pertama saudari-saudara, keluarga Sakaria dan Elisabet adalah keluarga yang taat kepada Allah. Ini buktinya saudari-saudara. Menurut kebiasaan kita, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam suku apalagi, biasanya kita memberi nama anak itu dengan nama marga, nama keluarga. Dengan itu seorang anak diberi tanggung jawab yang sama dengan anggota marga atau anggota keluarga yang lain. Dalam keluarga Sakaria pun demikian saudari-saudara. Menurut kebiasaan, seorang anak diberi nama sesuai dengan nama bapaknya, nama marganya. Maka Yohanes yang lahir dari Elisabet seharusnya menurut tradisi diberi nama Sakaria. Tetapi di sekitar kelahiran Yohanes itu berbeda.
Yang terjadi saudara-saudara justru Sakaria sendiri dalam Injil tadi menulis dengan batu tulis karena dia bisu. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Elizabeth juga mengatakan itu ketika orang yang datang untuk menyunatkan Yohanes pada hari ke-8 hendak menamai dia Sakaria. Elizabeth mengatakan, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Karena itulah kemudian mereka minta pertimbangan Sakaria. Lalu Sakaria menuliskan itu. Namanya adalah Yohanes. Saudara-saudara, keluarga Sakaria dan Elizabeth melakukan itu, sesuatu yang di luar tradisi, yang di luar kebiasaan. Karena mengikuti petunjuk Tuhan melalui malaikat. Bahwa anak yang dilahirkan dalam masa tua Elizabeth dan Sakaria itu harus diberi nama Yohanes. Di sini kelihatan bahwa Sakaria dan Elizabeth adalah keluarga, pasangan suami istri yang taat pada kehendak Allah. Mereka tidak menomorsatukan tradisi, kebiasaan budaya, tapi apa kehendak Allah, itu yang mereka ikuti. Mereka bisa menjadi model bagi keluarga kita zaman ini. Itu poin yang pertama. Keluarga Sakaria Elizabeth adalah keluarga yang taat pada kehendak Allah. Poin yang kedua, saudari-saudara, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis meneguhkan kita untuk percaya akan besarnya kuasa kasih Allah. Allah sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Di sini saudari-saudara kita bisa melihat dalam pengalaman, dalam situasi kita masing-masing. Banyak kali, banyak hal, banyak pengalaman terjadi, banyak peristiwa terjadi yang sebetulnya secara nalar itu tidak mungkin, tapi toh terjadi. Sakit menurut dokter ini tidak mungkin bertahan lebih lama. Tapi kalau Tuhan menghendaki, orang bisa menjadi sehat, walafiat, dan berumur panjang. Itu bukan lagi cerita dongeng, itu sudah merupakan cerita yang biasa di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Bahkan juga mungkin adalah pengalaman kita sendiri. Mengalami Allah yang berkarya dalam situasi-situasi yang secara manusiawi tidak mungkin, ternyata mungkin. Bagi Allah, saudari-saudara, memang segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Poin yang ketiga, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang diikuti dengan sembuhnya Sakaria dari kebisuan itu merupakan misteri iman yang sungguh mencengangkan. Menjadi apakah anak ini nanti? Begitu pertanyaan banyak orang yang hadir saat itu. Peristiwa ini menggambarkan besarnya peran ilahi, peran Tuhan di dalam dan di sekitar kelahiran Yohanes Pembaptis. Pertama-tama saudari-saudara kita ingat Elizabeth mengandung pada usia tuanya. Sesuatu yang mustahil secara manusiawi. Yang kedua saudari-saudara, Sakaria menjadi bisu sejak awal Elizabeth mengandung. Mengapa dia menjadi bisu? Karena ketika malaikat menyampaikan kepadanya bahwa istrinya Elizabeth mengandung, dia tidak percaya. Dia ketawa. Dan karena itu Tuhan membuat dia menjadi bisu. Sampai pada saat
Yohanes lahir. Ketika dia menuliskan nama Yohanes, namanya adalah Yohanes, Sakaria menjadi sembuh. Dia bisa berkata-kata kembali. Saudara-saudara, menyadari besarnya kasih karunia Allah yang terjadi dalam keluarganya, itulah dalam keluarga Sakaria dan Elizabeth ini, saudara-saudara, jelas Yohanes, anak yang lahir istimewa ini, juga dididik dengan istimewa, dengan didikan iman yang kuat. Campur tangan Allah, saudari-saudara, menjadikan Yohanes menjadi pribadi yang khusus, dengan tugas khusus mempersiapkan manusia bagi kedatangan Sang Mesias, kedatangan Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia. Kelahiran istimewa Yohanes Pembaptis tidak memperoleh legitimasinya, saudari-saudara, kalau Yesus tidak datang atau tidak lahir di kemudian hari. Kelahiran Yohanes menjadi tidak penting, tidak terlegitimasi kalau Yesus tidak lahir. Karena kelahirannya memang untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudari, peran istimewa Yohanes adalah persiapan yang dirancang Allah bagi peristiwa inkarnasi. Peristiwa Allah menjadi manusia dalam dan melalui Yesus Kristus. Peran seperti ini, saudara-saudara, semestinya yang bisa kita tiru, bisa kita atau perlu kita bangun dalam hidup ini, yaitu menjadikan diri kita sebagai medium pewartaan Kristus, menjadikan diri kita sebagai yang menghadirkan wajah Allah di tengah dunia, menghadirkan, mempersiapkan jalan Tuhan di tengah dunia. Itu peran Yohanes juga bisa menjadi peran kita, menjadi media, menjadi sarana di tangan Allah untuk menghadirkan wajah Allah di tengah keluarga, di tengah masyarakat kita. Dan yang keempat sekaligus terakhir, saudari-saudara umat beriman terkasih, merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis itu berarti kita merayakan keterlibatan manusia dalam rencana keselamatan Allah. Yohanes bersaksi tentang Yesus, kita tahu itu. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Namun ketika Yesus kemudian tampil di tengah umum, Yohanes undur diri. Yesuslah yang harus dihormati, Yesuslah yang harus didengarkan, Yesuslah yang harus dimuliakan, bukan dirinya. Dia mundur ke belakang panggung, Yesus yang tampil ke depan. Karena itulah Yohanes kemudian mengatakan, kita tahu dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Saudari-saudara umat beriman terkasih, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Hakikat panggilan kita sebagai pengikut Kristus itu, saudari-saudara, juga paralel dengan panggilan Yohanes. Artinya, kita ini diutus untuk mewartakan Kristus, bersaksi tentang Kristus. Kita mengantar orang kepada Kristus, lalu mereka akan membangun relasinya sendiri dengan Yesus. Tidak tergantung pada kita. Mereka akan membangun relasinya dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu kita akan mundur, saudari-saudara. Karena memang hanya Kristus yang berhak untuk dihormati. Hanya Kristus yang layak untuk dimuliakan. Tugas kita selesai. Semoga saudari-saudara perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis ini
menginspirasi, meneguhkan kita berdasarkan warta iman, berdasarkan 4 poin inspirasi yang saya sampaikan tadi. Selamat beraktivitas, selamat menjadi sarana yang menghadirkan wajah Tuhan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Salam 52. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kelahiran-Mu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, seorang pribadi istimewa dengan tugas khusus dari Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu, mempersiapkan jalan bagi-Mu melalui warta pertobatan. Semoga kami pun dalam seluruh hidup kami mampu memberi diri kami untuk menjadi sarana yang menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Sarana yang melalui kesaksian hidup kami semakin banyak orang kami antar kepadamu. Engkau semakin dimuliakan dan semakin banyak manusia terselamatkan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bu Lupi yang merayakan ulang tahun yang ke-63 hari ini. Berkatilah dia agar senantiasa sehat jasmani rohani dan hidupnya senantiasa menjadi berkat, senantiasa menghadirkan wajah belas kasih Tuhan di tengah keluarga, di tempat pelayanan, dan di tengah masyarakat. Semuanya ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.